Jadi berapa sih kira-kira untuk harga behel, perawatan, dan lain-lainnya. Ya pokoknya segitu. Untuk aku pribadi juga selama 10 bulan ini bisa dijumlahkan ada mungkin ya biaya yang sudah dikeluarkan untuk behel tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian mengenai perubahan dari gigi aku setelah pakai behel selama 10 bulan dan mengenai harga-harga yang dikeluarkan untuk behel itu sendiri. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu atuh bagi yang belum. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari aku. Jangan lupa juga di follow ya Instagram aku @stfatima_ agar kalian tahu keseharian dari aku. Sebelum kepada perubahan giginya, kalian mungkin bertanya-tanya kan, emangnya gigi aku dulunya bagaimana? Nah, jadi dulunya itu gigi aku berantakan banget, makanya aku pakai behel. Jadi kalau misalkan ada yang nanya juga kenapa sih pakai behel? Karena ya alasannya untuk kesehatan, untuk memperbaiki gigi yang berantakan agar rapi gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu, ini adalah bentuk gigi aku sebelum pakai behel. Jadi kalau misalkan senyum itu jelek banget, jadi aku biasanya enggak senyum kelihatan gigi gitu karena ya jelek lah kelihatannya gitu. Akhirnya solusinya itu bisa pakai behel untuk merapihkan giginya itu. Jadi untuk yang bertanya-tanya, aku tuh pakai behelnya untuk merapihkan gigi ya, bukan untuk gaya-gayaan. Kalau misalkan udah rapi banget, udah boleh dicopot mah aku juga pengen dicopot gitulah, gak usah lama-lama pakai behelnya. Nah, terus ada beberapa perubahan dan selama 10 bulan alhamdulillah kalau menurut aku bagus ya untuk bentuk gigi aku yang sekarang. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat, ini adalah gigi aku sebelum dan setelah 10 bulan pakai behel. Nah, sebelumnya untuk pertama kali pakai behel berantakan ya, masih kayak gitulah bentuk giginya. Terus setelah 10 bulan akhirnya mulai kelihatan rapi dan menurut aku sih lumayan cepat juga ya, karena untuk proses penarikan giginya itu lumayan butuh waktu juga, nggak mungkin cepat. Sekarang aku tuh lagi penarikan juga, makanya si karetnya itu disambungin. Biasanya kalau pakai behel itu kan si karetnya cuma satu-satu dipasangnya, nah kalau sekarang disambungin nih, tapi bagian atasnya aja, kalau bagian bawah sih enggak. Jadi belum rapi sepenuhnya, makanya belum boleh untuk dicopot. Terus buat kalian yang belum tahu aku pakai behel di mana dan biaya-biayanya berapa, ini aku mau ngasih tahu lagi ke kalian karena mungkin kalian pernah lihat di video sebelumnya tapi akhirnya aku hapus karena ada beberapa hal. Dan di sini aku mau jelasin lagi buat kalian yang belum tahu, aku tuh pasang behel di Kimia Farma Cibadak dan ini tuh dokternya spesialis ortodontik, jadi khusus untuk gigi. Makanya untuk biayanya juga lumayan mahal kalau menurut aku. Nah, untuk pasang behel itu harganya sebesar 8 juta untuk atas dan bawah, dan aku tuh harga segitu bayarnya dicicil karena kalau misalkan duit cash ya nggak punya, bukan berarti aku kaya juga sih gitu. Nah, itu untuk harga pasangnya untuk atas dan bawah. Nah, untuk dokter gigi aku itu nggak bisa kalau misalkan pakai behelnya cuman atas doang atau bawah doang, jadi harus dua-duanya karena katanya kalau misalkan satu nanti yang atas rapi tapi yang bawah malah enggak rapi gitu susunannya, kalau dua-duanya dirapiin dua-duanya gitu. Nah, terus selain untuk harga pasang, kalian juga harus mengeluarkan beberapa biaya-biaya lainnya, seperti misalkan untuk biaya per bulan. Tiap bulan itu kalian harus ganti karet. Nah, untuk biayanya itu sebesar 200.000 sekali ganti karet.
Nah, untuk ganti karetnya itu sekaligus pengencengan bagi gigi kalian. Ketiganya ada biaya daftar. Jadi dokter aku ini kan buka praktek, jadi nggak tempat sendiri. Setiap kali mau ke dokter, kalian itu harus daftar dulu ke Kimia Farmanya itu. Nah, untuk pendaftarannya sebesar 20.000 sekali daftar. Setiap kali ke dokter kalian daftar dan bayarnya 20.000. Bisa dikalikan aja gitu kan berapa tergantung kalian ke dokternya berapa kali. Keempatnya biaya cabut gigi. Nah, kalau misalkan ada gigi kalian yang harus dicabut, itu tuh mengeluarkan biaya lagi. Tapi untuk aku pribadi ada beberapa gigi yang dicabut dan alhamdulillahnya nggak bayar lagi karena mungkin udah termasuk ke si pasangnya ya kalau aku pribadi. Tapi biasanya sih suka bayar lagi untuk pencabutan gigi itu. Setelah pencabutan gigi biasanya ada lagi tuh biaya, yaitu untuk biaya obat. Nah, biaya obatnya kalian harus beli di Kimia Farmanya itu sendiri. Harga obatnya itu tergantung dan lumayan mahal, sekitar 150 sampai 200-an. Ada lagi biaya lainnya yaitu biaya tambal gigi. Kalau misalkan gigi kalian ada yang harus ditambal karena bolong. Biayanya satu kali penambalan itu seharga 200.000. Nah, gimana? Udah jelas kan? Udah ada perkiraan atau remeng-remeng di pikiran kalian? Jadi berapa sih kira-kira untuk harga behel, perawatan, dan lain-lainnya? Ya pokoknya segitu. Untuk aku pribadi juga selama 10 bulan ini bisa dijumlahkan. Ada mungkin ya biaya yang sudah dikeluarkan untuk behel tuh sekitar 10 CT. Nah, kalau misalkan kalian benar-benar sungguh-sungguh pengen dibehel, ya insya Allah sih ada aja uangnya mah gitu. Kayak misalkan sekolah aja lah gitu, ada aja buat bayarannya mah gitu dari mana aja. Kalau misalkan kalian pengen pakai behel, menurut aku sih harus dipikirkan dulu untuk biaya-biayanya. Bener nggak kalian sanggup untuk biayanya tersebut? Karena kebanyakan orang ya awalnya sih sanggup tapi kesananya nggak sanggup. Jadi harus benar-benar yakin kalau emang kalian mau dibehel. Buat kalian yang sering julitin aku, ngejudge, itu mah mungkin pakai behel duitnya dari orang tua. Enggak guys, aku nabung sendiri karena aku pengen gigi aku tuh rapi. Satu lagi, nah kalau misalkan kalian mau pasang di Kimia Farma yang dokter aku, itu tuh bukannya setiap hari Rabu aja jam 3 sore sampai dengan selesai. Terus untuk dokternya namanya Dokter Diki. Segitu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share biar teman-teman kalian tahu juga. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.